Murni datang diantar seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Nyonya Murni, silakan. Ini sayang. Ada sedikit pengakuan yang didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa diri Nyonya Murni merupakan kasih dari Kapten Anwar. Namun orang yang mencintai Nyonya bukan hanya dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri. Suami Nyonya sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar jatuh hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Dan yang menjadi ketua pengadilan tersebut adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman mati pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat menikahi Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal betul sifat suami saya. Dia seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan dengan lebih jelas kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar untuk kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran Anda. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi memberikan istri pada suami Nyonya yang sama sekali tidak Nyonya miliki? Yang mulia, saya keberatan dengan ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang dihadiri adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai berbicara dan saya tidak mengadili. Saya hanya membuat satu kesimpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah meninggal, Nyonya kemudian menikah dengan saudara Bahri. Ayolah Nyonya, menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya, sehingga lamaran dari saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dibanding saudara Anwar Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, dan kepastian juga tidak begitu penting. Bermesraan dengan saudara Anwar tidak begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar saling bersimpati untuk hidup semati. Itu biasa. Memang begitu anak-anak muda saling bercinta. Lalu dia meninggal. Berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras sedikit? 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali sudah Nyonya pada saudara Anwar. Belum lagi sisanya busuk di kubur, dia sudah berpaling ke lelaki lain, saingannya. Perempuan seperti apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengorban cinta yang pindah dari laki satu ke laki lain? Penjual minuman manis? Pendusta? Pembohong? Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukanlah suatu kesimpulan. Kalau boleh bertanya kepada saudara pembela yang terhormat, menurut Anda, apa yang akan ia ambil dari kenyataan-kenyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak menunjukkan siapa-siapa, itu adalah persangka Anda. Di sini, Saudara-saudara, bicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum, silakan. untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan dengan suami Nyonya setelah kasihnya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang perempuan yang begitu mencintai kekasihnya tiba-tiba kawin dengan laki lain dalam waktu begitu singkat? Masyarakat umum cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Saya yakin Nyonya punya alasan, apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur. Dunia serasa kiamat. Saya hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam saya berjuang melawan keinginan itu. Lalu, di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Masihkah ada saudara penuntut umum? Ya yang mulia. Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ia berusaha sekuatnya membuat saya bahagia.
dan ya memang saya bahagia. Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya ngeluh sama suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak pernah cinta sejati. Ia memilih Nyonya karena nafsu semata. Oh, saudari mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi telinga. Itu tidak mensoal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu sebuah percakapan rahasia, tapi karena saudari tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku di antara suami dan istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Kalau begitu tidak masih dianggap sekali usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan dipergunakan oleh banyak orang. Baik, saya tidak akan masuki pasal itu lagi. Yang mulia, yang saya penting adalah bahwa saudara Bahri adalah seseorang yang dikendali oleh nafsunya. Nyonya murni, pada saat saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia katakan tidak penting. Penting atau tidak penting, itu adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya murni, Nyonya tidak lupa. Yang mulia, bolehkah saya mengatakan sesuatu kepada istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya murni, hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ia berkata, sekarang soalnya jelas sudah. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira itu tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan Yang Mulia jatuhkan, satu hal yang harus pasti. Keputusan tersebut harus berdasarkan kebenaran, karena dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangkanya. Baiklah, jika seperti itu yang ingin kamu katakan, silahkan ajukan bukti itu kepada saya. Surat ini ditulis setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini dikirimkan melalui seorang prajurit, tapi prajurit itu mati terbunuh dan surat itu tidak sampai pada tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya harap Yang Mulia sudi untuk membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain, salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu, Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Terima kasih Yang Mulia, kami tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum, adakah pertanyaan yang ingin saudara sampaikan kepada saksi? Tidak ada Yang Mulia. Apakah Anda ingin mengajukan sesuatu kepada majelis hakim? Ada sedikit Yang Mulia, sebuah perbuatan ditentukan oleh niatnya. Dari pemeriksaan yang telah kami lakukan, sudah terlihat cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh saudara Bahri. Walaupun saudara Bahri mengatakan ia melakukannya demi Tuhan, bangsa, dan negara, ia sebenarnya ialah menyingkirkan saingannya sendiri. Dengan demikian, ia adalah orang yang tidak melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan sebagai seorang pembunuh. Terima kasih. Baiklah, saudara pembela, majelis hakim memberikan kesempatan Anda untuk memberikan pembelaan terakhir kalinya. Majelis Hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu menegakkan keadilan dengan sekuat tenaga dan mengembalikan hak pada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai berdasarkan niat pelakunya, tapi siapa yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan toh jika dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita sendiri. Maka dari itu yang dapat menghakimi hanyalah pelaku itu sendiri. Itu akan berfungsi jika hati sanubarinya masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika hatinya masih dapat membedakan yang benar dan yang salah.
yang terbukti dalam mahkamah ini tidak ada apa-apanya. Kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang ditetapkan sebagai tersangka adalah seorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Oleh karena itulah pada tempatnya, jika keputusan tersebut dikembalikan pada hati sanubarinya, saya yakin Yang Mulia akan mempertimbangkannya. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, sidang kita undur beberapa saat.